Di video kali ini saya mau bahas saham PT Sido Muncul Tbk atau Sido. Salah satu emiten yang bisa dikatakan wonderful company di IHSG. Tapi kalian sadar gak kalau harga saham Sido saat ini ternyata sama dengan harga saham 5 tahun lalu. Ada apa sih dan apakah Sido menarik untuk diinvestasikan? Saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Oke, nah jadi mungkin beberapa di antara kalian ada yang hold saham Sido. Ya karena memang saham ini cukup banyak dipegang oleh investor retail. Nah saham Sido sendiri ini termasuk saham di sektor consumer goods yang bisa dibilang seasonal. Karena kalau di musim hujan atau lebaran, biasanya nih penjualan Sido cenderung naik. Kenapa? Karena orang biasanya pada minum produk-produk dari Sido Muncul, ya entah karena sakit. Dan kalau mudik ya biasanya pada bawa tuh tolak angin ya buat jaga-jaga kalau nggak enak badan di jalan. Nah apalagi produk-produk unggulannya Sido kan bukan cuma tolak angin ya, tapi ada Kuku Bima, ada energi, kemudian ada vitamin C 1000 yang kita familiar lah dengan produk-produk ini. Dan yang menariknya adalah harga saham Sido sendiri ini sempat turun drastis ya dari Rp1.000 di Maret 2022 ke Rp540 saat ini. Dan di harga saham 540-an saat ini, harga saham Sido artinya kembali ke harga saham saat COVID-19 di tahun 2020 yang lalu. Saya sendiri sudah pernah 2 kali bikin video tentang Sido di tahun 2022 dan di tahun 2023. Nah kalau kalian belum nonton, tonton lagi deh video saya sebelumnya tentang Sido. Nah pertanyaannya adalah apakah saat ini investasi di Sido ini menarik? Sebelum bahas ke sana, kita bahas kinerjanya terlebih dahulu. Nah di awal tadi saya sudah bahas bahwa harga saham Sido ini lagi turun dari sekitar Rp1.000 di tahun 2022 ke 540-an di tahun 2025 ini. Turunnya harga saham Sido itu dikarenakan di tahun 2022 dan di tahun 2023 kinerja Sido itu lagi turun. Ya penyebabnya saya sudah bahas di video sebelumnya. Dan saya ingat banget di tahun tersebut banyak yang bilang kalau Sido ini sudah tidak bisa bertumbuh lagi. Kebetulan Sido baru saja merilis laporan keuangan full year 2024-nya. Nah jadi enak nih buat kita bahas. Nah yang menarik adalah di tahun 2024 ternyata kinerja Sido sudah jauh membaik. Bahkan bisa dikatakan mulai turn around setelah kinerjanya sempat turun di 2022 dan 2023 yang lalu. Di tahun 2024, Sido sendiri mencatatkan penjualan sekitar Rp3,9 triliun. Angka ini sudah melebihi pencapaian di tahun 2022 dan di tahun 2023 dan naik sekitar 10% year on year. Namun pencapaian penjualan ini masih sedikit di bawah penjualan tahun 2021 yang sebesar Rp4 triliun. Dan secara bottom line, Sido sendiri mencatatkan laba bersih sekitar Rp1,37 triliun di tahun 2024. Angka ini naik 23% secara year on year. Dan pencapaian laba bersih ini juga sudah lebih tinggi kalau kita bandingkan ketika jatuh di 2022 dan 2023. Namun again masih sedikit di bawah pencapaian laba bersih tahun 2021 yang sebesar Rp1,26 triliun. Dan dari sisi margin Sido sendiri ya masih tebal ya dan terjadi kenaikan margin di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana kinerja tahun 2024 gross profit margin dari Sido itu kisaran 58,7%, operating profit margin sekitar 37,6% dan net profit marginnya sendiri sekitar 30%. Bahkan return on equity dari Sido itu sekitar 33,5%. Nah jadi bisa dikatakan Sido ini profitable. Mereka bisa menjaga marginnya tanpa harus menjual produknya di harga murah untuk meningkatkan kinerjanya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Sido ini bisa memaintain kinerjanya di masa depan atau tidak? Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah growth driver dari Sido. Nah, kalau kita bicara mengenai growth driver dari Sido, ini ada 2. Yang pertama itu datang dari penjualan ekspor. Pangsa pasar Sido
sebenarnya udah cukup luas ya di seluruh Indonesia. Nah, jadi mau tidak mau Sido harus ekspor. Dan Sido sendiri sebenarnya sudah sadar dengan hal ini dan mulai ekspansi di pasar internasional sejak tahun 2018 yang lalu. Nah, salah satu growth driver Sido di tahun 2024 kemarin ini datang dari penjualan ekspor. Ya, di mana teman-teman bisa lihat di sini pendapatan dari luar negeri bertumbuh cukup signifikan. Kontribusi penjualan ekspor Sido di tahun 2020 itu hanya sekitar 2,3% dari total revenue. Sementara di tahun 2024 naik menjadi 6,8% dari total revenue. Artinya tumbuhnya lebih dari 200% selama 4 tahun. Nah, penjualan ekspor Sido ini cukup besar ke negara Malaysia yang kisarannya kurang lebih kontribusi sekitar 4%. Kemudian ada juga ke Nigeria itu sekitar 1-2%. Filipina juga sekitar 1-2% terhadap total penjualan. Manajemen sendiri menargetkan penjualan ekspor Sido itu bisa bertumbuh hingga mencapai kontribusi 15% dari total penjualan dalam 3-5 tahun ke depan. Dan produk dari Sido ini kan juga banyak ya, sekitar 300 SKU. Nah, jadi Sido ini punya peluru-peluru dengan produk-produknya tadi, jadi bisa tahu mana produk yang diminati. Growth driver kedua ini datang dari pembangunan pabrik minyak atsiri. Nah, Sido melalui anak perusahaannya yaitu PT Semarang Herbal Indoplant atau SHI belum lama ini membangun pabrik minyak atsiri yang kapasitasnya kurang lebih 600 ton. Di mana per akhir 2021 lalu ada ekspor perdana yaitu 61 ton ke Prancis. Ya masih kecil ya, memang hanya sekitar 36 miliar. Tapi kalau kapasitas 600 ton ini terpenuhi semua ya, hitungan kasarnya bisa menyumbang sekitar 10% revenue tambahan ke emiten Sido. Tapi saya sendiri belum tahu ya kontribusi minyak atsiri ini di labanya seperti apa, besar atau kecil, karena kan produk dari Sido ini juga banyak ya. Apakah minyak atsiri ini kedepannya mempunyai impact yang besar secara permintaan pasar ekspornya ke Eropa? Ya kita lihat nanti seperti apa. Nah, setelah melihat growth driver tadi, pertanyaannya adalah apakah Sido ini menarik untuk dikoleksi? Tadi kita sudah membahas beberapa poin terkait dengan kinerja Sido ya, di mana Sido ini masih punya ruang untuk bertumbuh. Dan ada pembalikan kinerja jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, yang menandakan hal ini hal yang positif. Dan dari sisi balance sheet, kemampuan membayar hutang Sido juga relatif aman banget ya, di mana cash ratio-nya itu sekitar 200%, kemudian liquidity ratio-nya di atas 500%, dan debt to equity ratio itu hanya 13%. Apalagi hutang berbunganya itu juga hampir tidak ada. Jadi kalau kenapa-napa ya Sido bisa survive dari sisi solvabilitasnya. Dan di sisi lain Sido juga konsisten membagikan dividen, di mana estimasi dividen yield yang diberikan Sido di harga sekarang itu kurang lebih sekitar 6%-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasinya? Nah, Sido memang bukan tipikal emiten yang PE ratio atau PBV-nya tuh rendah sekali ya. Dimana per video ini dibuat, Sido diperdagangkan pada PE sekitar 13-14 kali, PBV sekitar 4,7-4,9 kali, dan EV per EBITDA sekitar 17-18 kali. Tapi kalau kita lihat secara historikal, Sido ini memang jarang sekali divaluasi pada PE di bawah 10 kali atau PBV di bawah 1 kali. Ya, tapi valuasi saat ini sudah di bawah rata-rata 3 tahun lalu. Nah, tapi kita tidak bisa hanya menggunakan relative valuation seperti PE, PBV, atau EV per EBITDA saja dalam menghitung valuasi sebuah emiten. Kita perlu menghitung valuasi Sido berdasarkan nilai intrinsik terhadap proyeksi kinerjanya di masa depan. Nah, ngomong-ngomong soal menghitung nilai intrinsik, kebetulan saya dan teman-teman di RK Team, kita akan mengadakan event 2 days valuation class Intrinsic Value for Multi-Bagger Profit yang akan diadakan pada bulan April 2025. Nah, valuation class ini akan diadakan selama 2 hari. Di valuation class ini, kita akan secara spesifik belajar bagaimana cara memvaluasi atau menghitung nilai intrinsik perusahaan dari berbagai sektor. Salah satunya adalah consumer goods seperti Sido ini. Ya, dan kemudian kita juga akan belajar bagaimana menghitung nilai intrinsik dari industri batubara, properti, teknologi, dan sebagainya. Kita juga akan membahas cara memvaluasi dari berbagai jenis perusahaan, mulai dari slow growers, stalwarts, fast growers, cyclical company, turnaround company, dan lain sebagainya. Nah, untuk info selengkapnya mengenai valuation class, teman-teman bisa klik link berikut ini atau klik link di kolom deskripsi.
Dan khusus untuk penonton setia YouTube channel Rifan Kurniawan, kalian bisa menggunakan kode voucher berikut untuk potongan harga. Sampai bertemu di Valuation Plus. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah dengan turnaround-nya kinerja Sido di 2024, ditambah dengan growth driver yang tadi sudah saya jelaskan, dan juga karakteristik bisnis Sido yang defensif di tengah perlambatan ekonomi, serta dividen yield yang cukup atraktif di kisaran sekitar 6%, Sido ini mulai menarik untuk dimasukkan ke dalam watchlist. Dengan catatan, kita juga harus memantau faktor growth dari Sido karena hal ini yang penting nih. Ya, karena kan pangsa pasar di Indonesia sudah terjamah oleh Sido, maka sisi kontribusi penjualan ekspor dari Sido ini yang perlu diperhatikan. Oke, itu dulu video kita kali ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Ada yang pegang emiten Sido atau yang lagi melirik? Ya, boleh coba absen di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting, jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan penasihat investasi terdaftar dan terlisensi di OJK. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.